Kasus kali ini bermula dari seorang penyanyi sukses, aktris, dan presenter TV terkenal di Taiwan bernama Pai Bingbing. Dia terkenal sejak tahun 1973 ketika dia memenangkan kompetisi menyanyi di televisi yang kemudian mendorongnya untuk mengejar karir di bidang hiburan. Pada tahun 1975, dia pindah ke Jepang untuk belajar menyanyi dan akting, dengan harapan dia bisa mengembangkan karirnya di Taiwan nantinya. Saat belajar di luar negeri itu, dia bertemu dan jatuh cinta dengan penulis manga yang dikenal sebagai pencipta Tiger Mask dan Ashita no Joe. Meskipun karya dari Iki Kajiwara sangat dihormati oleh penggemarnya, dia sendiri memiliki reputasi yang kurang baik. Di masa mudanya, dia adalah seorang berandalan yang jauh lebih tertarik untuk berkelahi daripada belajar. Dia membawa sebagian besar agresi itu bersamanya hingga dewasa, dan sering melampiaskannya pada pasangan dalam hidupnya. Bingbing berusaha melakukan yang terbaik untuk tidak melihat kekurangan dari Iki. Dan setelah 3 tahun berhubungan dekat, pasangan ini memutuskan untuk menikah. Di tahun berikutnya, di tanggal 23 Juni 1980, putri mereka yang diberi nama Pai Xiaoyan lahir ke dunia. Putrinya ini mengikuti nama gadis dari ibunya, karena tak lama setelah dia lahir, orang tuanya bercerai. Rupanya, Bingbing kerap mengalami kekerasan dari suaminya akibat frustasi yang dialaminya sendiri. Merasa muak dianiaya terus, Bingbing membawa putrinya kembali ke Taipei sebagai seorang ibu tunggal. Mantan suaminya meninggal dunia karena sakit pankreas hanya beberapa tahun setelah perpisahan itu. Bingbing sendiri, berkat kehidupan yang dijalaninya di Jepang, telah membekalinya untuk menjalani kehidupan yang sukses. Dan dengan cepat, dia menjadi salah satu artis yang paling dikenal di TV Taiwan. Dia dicintai karena kecerdasannya dan gaya humornya yang cocok untuk semua penonton. Seiring bertambah usia putrinya, Bingbing memiliki pengaruh yang cukup untuk mendapatkan peran kecil untuknya. Meskipun status selebriti dari ibu dan mendiang ayahnya, Pai Xiaoyan tumbuh menjadi seorang gadis muda yang sangat membumi dan juga lemah lembut. Dan dia tidak memiliki sifat keras seperti ayahnya. Dia selalu melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan selalu berusaha membantu orang lain kapanpun dia bisa. Dia akan bergegas membantu seorang turis yang tersesat dengan petunjuk arah. Ibunya sering memperingatkan putrinya tentang membantu orang asing, merasa khawatir tentang niat mereka sebenarnya. Namun, Pai Xiaoyan akan selalu meminta ibunya untuk tidak selalu berpikir yang terburuk dari orang lain. Dengan semangat untuk menjadi pembicara publik yang hebat, Pai Xiaoyan berharap suatu hari nanti bisa menjadi seorang jurnalis. Dan semua gurunya yakin dia bisa mencapainya. Di tanggal 14 April 1997, itu adalah hari Senin pagi yang hangat di Taipei Selatan. Pai Xiaoyan mencium ibunya dan mengucapkan selamat tinggal sebelum berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah. Namun sayangnya, dia tidak akan pernah berhasil sampai di sekolahnya. Karena di tengah perjalanan, sekelompok 3 pria dengan mobil van putih berhenti di sampingnya, meraihnya dan melaju tanpa menarik perhatian. Ibunya kembali ke rumah di sekitar pukul 4 sore dan melihat putrinya masih belum kembali dari sekolah. Saat itulah dia menerima telepon yang akan mengubah hidupnya selamanya. Orang di telepon itu menyuruhnya diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang itu lalu mengancam, mengatakan jika hal ini sampai dilaporkan ke polisi, putrinya akan dibunuh. Lalu, Bingbing diminta untuk memeriksa keluar dan dia menemukan kotak makan siang dari putrinya di balik semak-semak. Di dalamnya, dia menemukan catatan yang tertulis dengan tulisan tangan dari putrinya, yang berbunyi, "Ibu, aku terluka parah. Tolong selamatkan hidupku dengan menyiapkan 5 juta dolar Taiwan secara tunai dan jangan menghubungi pihak berwenang atau mereka akan membunuhku. Tetaplah di dekat telepon karena mereka akan menelpon lagi." Yang sangat mengganggu dari catatan itu, di bagian bawahnya terdapat 3 foto putrinya dalam keadaan tangannya diikat dan mulutnya disumpal. Ada juga benda kecil yang terbungkus dengan kertas tisu
Dan saat Bingbing membukanya, ternyata isinya adalah jari kelingking dari putrinya. Bingbing merasa gugup karena dia tahu bahwa melibatkan pihak berwenang akan menjadi resiko. Tetapi dia juga memahami bahwa membayar uang tebusan secara membabi buta tidak akan menjamin keselamatan putrinya. Polisi setidaknya tahu cara menangani situasi ini. Dan selama mereka berhati-hati, para penculik tidak akan mengetahuinya. Petugas polisi tiba di rumah Bingbing dalam waktu 1 jam. Sangat penting bahwa pada tahap awal ini, seluruh kejadian harus dalam keadaan diam-diam untuk memberikan Pai Xiaoyan peluang terbaik untuk bertahan hidup. Namun, meskipun polisi meminta waktu 12 hari untuk berita ini tidak bocor ke media, keesokan paginya berita penculikan Pai Xiaoyan menjadi berita utama halaman depan di 2 surat kabar Taipei. Editor dari kedua surat kabar itu tahu bahwa melaporkan cerita itu akan membahayakan nyawa dari Pai Xiaoyan. Namun persaingan yang ketat di antara mereka membuat mereka tidak mau membiarkan cerita itu berlalu begitu saja. Kepopuleran Bingbing pada saat itu membuat berita ini menjadi viral. Pihak berwenang harus menghabiskan dana sekitar 112.000 dolar Taiwan untuk mencoba membeli setiap surat kabar yang melaporkan kejadian tersebut. Namun semuanya sudah terlambat karena wartawan di kota itu sudah menuju ke rumah Bingbing untuk bisa mendapatkan informasi dan membuat penyelidikan polisi semakin sulit. Jurnalis berkemah di luar rumah Bingbing 24 jam selama seminggu. Lebih dari 1.000 petugas dikerahkan dan Perdana Menteri Taiwan saat itu secara pribadi mengunjungi Bingbing untuk meyakinkannya bahwa segala upaya telah dilakukan untuk membawa pulang putrinya. Semua perhatian yang tidak diinginkan ini membuat marah kelompok yang menculik Pai Xiaoyan. Pada tanggal 16 April, mereka sekali lagi menelpon Bingbing, kali ini dari nomor telepon yang berbeda. Mereka bertanya apakah uangnya sudah siap. Bingbing bertanya pada mereka apakah putrinya masih hidup. Dan di latar belakang, dia bisa mendengar suara dari putrinya. Sayangnya para penculik menutup telepon sebelum penyelidik dapat melacak dari mana panggilan itu berasal. Pada pagi hari di tanggal 17 April, penculik menelpon untuk ketiga kalinya dari nomor yang berbeda. Dan sekali lagi bertanya apakah uangnya sudah siap. Bingbing pun menjawab iya. Mereka segera menutup telepon untuk memastikan bahwa panggilan itu cukup singkat untuk tidak bisa terlacak. Dan pada pukul 3:30 sore, mereka menelpon lagi dan memberitahu Bingbing di mana dan kapan harus menemui mereka. Bingbing menyiapkan uangnya dan 1 jam kemudian dia berangkat menemui para bandit itu diikuti oleh penyelidik yang menyamar di dalam mobil yang menyamar sebagai taksi. Namun, para detektif ini bukanlah satu-satunya yang membuntuti Bingbing. Ternyata reporter dan helikopter berita mengikuti juga dari belakang. Pertukaran pun dibatalkan sampai keesokan harinya. Penculik menghubungi Bingbing lagi dan menginstruksikannya untuk berkeliling Taipei dan menunggu instruksi lebih lanjut. Hal ini karena mereka mau mengawasi Bingbing saat dia mengemudi dan memperhatikan bahwa di setiap belokan dia membuat berita di TV. Rupanya reporter membuntutinya untuk menyiarkan pertukaran itu secara langsung. Karena alasan itulah para penculik tidak setuju untuk bertemu dengan Bingbing di malam itu. Tidak ada kabar dari penculik selama 6 hari dan baru pada tanggal 23 April rencana serah terima ketiga akan dijalankan. Bingbing membawa uang ke stadion terdekat pada pukul 7 malam. Dan kali ini dia harus memastikan bahwa dia tidak diikuti oleh para reporter. Sayangnya itu benar-benar di luar kendalinya. Lagi-lagi dia dibuntuti oleh reporter berita dan penculik tidak mau untuk muncul lagi. Sepertinya tidak mungkin akan terjadi serah terima jika keadaan seperti ini terus. Sampai saat itu pihak berwenang telah mampu menghubungkan beberapa nomor telepon yang digunakan oleh para penculik dengan 3 pria bernama Chen Qianxing, Lin Chongsheng, dan Gao Tianmin. Mereka adalah trio dengan sejarah kriminal yang panjang yang bertemu saat di penjara bersama-sama. Polisi curiga bahwa ketiga pria inilah yang berada di balik penculikan dari Pai Xiaoyan. Tetapi mereka masih tidak tahu di mana mereka bersembunyi.
Penculik menelpon lagi ke Bingbing pada tanggal 24 April. Dan saat itu dia mendengar tangisan ketakutan dari putrinya. Sambil berteriak meminta tolong dan dia tidak ingin mati. Dan pada tanggal 28 April, 2 minggu setelah dia diculik, jenazah Pai Xiaoyan ditemukan di parit saluran air dalam keadaan tak berbusana. Tubuhnya dibebani dumbbell agar selalu tenggelam di dalam air. Dan dari pemeriksaan forensik, diketahui hidupnya telah berakhir sekitar 10 hari sebelumnya. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pemotongan dan sehari setelah ditemukan, penyebab kematiannya ditentukan sebagai pencekikan. Surat kabar China Times menerbitkan foto jenazah Pai Xiaoyan di halaman depannya bersamaan dengan panah yang menunjuk ke tempat jari kelingkingnya yang telah dipotong. Dengan judul penculik membuang cek senilai 5 juta dolar Taiwan karena telah membunuh Sandra. Bingbing menyemayamkan putrinya untuk beristirahat pada hari ibu di tahun 1997. Di hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, para jurnalis terus menelponnya dan meminta wawancara eksklusif. Mengingat pemberitaan media yang tiada henti mengenai kasus tersebut, membuat masyarakat umum mulai takut bahwa Taiwan tidaklah lagi aman. Di antara tahun 90 hingga 96, tingkat kejahatan telah meningkat sekitar 80%. Demonstrasi massal terjadi di seluruh Taipei dengan pengunjuk rasa yang menuntut pemulihan. Pihak berwenang berada di bawah tekanan besar untuk bisa membawa penculik ke pengadilan sebelum mereka menyerang lagi. Penyelidik mempunyai satu petunjuk penting di mana Bingbing berhasil membuat salah satu pria itu berbicara cukup lama sehingga seorang analis dapat melacak dari mana panggilan itu dibuat. Penggerebekan segera dilancarkan di sebuah apartemen sewa sederhana di pinggiran kota Taipei. 12 orang termasuk istri dari Chen ditangkap, namun 3 tersangka utama dapat melarikan diri. Pencarian pun dimulai dan polisi diperintahkan untuk menembak para pelaku tanpa peringatan jika mereka menunjukkan adanya tanda perlawanan. 3 pelaku menjadi buron untuk beberapa waktu meskipun wajah mereka terpampang di seluruh negeri pada poster buronan. Mereka dapat menghindari penangkapan dengan menyamar menjadi seorang wanita yang mengenakan gaun dan juga riasan. Untuk menghindari deteksi selama 4 bulan berikutnya, ketiganya melakukan lebih dari 20 penculikan dan meminta tebusan kepada berbagai tokoh terkenal lainnya. Pada tanggal 19 Agustus, 3 orang tersebut dipergoki oleh 2 orang perwira polisi keamanan di distrik Chongshan, Taipei. Adu tembak besar-besaran terjadi dan Lin tertembak sebanyak 6 kali. Salah seorang perwira tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka-luka, dan Lin meninggal dunia di tempat. Pencarian kedua buron lainnya dilakukan sampai ke wilayah tetangga, namun tak menghasilkan apapun. Chen dan Gao tidak bisa ditemukan dan mereka berhasil melarikan diri untuk kedua kalinya. Di bulan Oktober, mereka berdua pergi ke klinik kosmetik dan mereka menodongkan senjata dan memaksa dokter di sana untuk melakukan operasi plastik pengubah wajah. Merasa tidak akan dikenali di depan umum, Gao pun menjadi lengah. Dia mengunjungi panti pijat di pusat kota Taipei. Seorang petugas berpikir bahwa dia tampak familiar dan meminta bala bantuan. Bantuan dengan cepat tiba dan ratusan polisi menyisir gedung itu. Mereka berhasil menyudutkan Gao yang membuatnya tidak dapat melarikan diri. Merasa tersudut, Gao membidik kepalanya sendiri dengan pistol yang dibawanya. Media terus melaporkan kasus ini seolah-olah ini adalah film blockbuster, dengan wajah Chen di setiap surat kabar dan siaran TV yang terus-menerus. Chen menjadi menikmati ketenarannya. Namun lama-kelamaan, apalagi sejak 2 rekannya sudah meninggal dunia, dia mulai takut akan nyawanya dan mencoba untuk mencari jalan keluar sendiri. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Pada tanggal 18 November, Chen masuk ke rumah dari atase militer Afrika Selatan yang bernama Kolonel Edward McGill Alexander. Dia menyandera kolonel itu beserta dengan keluarganya. Chen lalu menginstruksikan salah satu putri dari kolonel untuk menelpon stasiun berita CNN dan menjelaskan situasi yang ada.
Dalam waktu 1 jam, baik pihak berwenang dan tim berita yang tak terhitung jumlahnya mengepung rumah kolonel. Setiap stasiun TV mengirimkan reporter ke tempat kejadian untuk terus-menerus melaporkan apa yang telah terjadi. Hal ini memonopoli satu-satunya saluran komunikasi yang tersedia. Para negosiator tidak bisa mendapatkan jalur komunikasi langsung dengan Chen. Sebagian besar dialog dilakukan melalui jendela yang terbuka. Chen berteriak pada petugas untuk mundur dan sebagai tanggapan petugas memaksa masuk sehingga mendorong Chen untuk melepaskan tembakan sambil menggunakan putri kolonel sebagai tameng manusia. Kolonel berhasil meyakinkan Chen untuk melepaskan putrinya dan menggunakan dirinya sebagai tameng. Petugas memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki rumah melalui garasi dan membuat Chen terkejut dan mendorongnya untuk menembak secara sembarangan ke arah mereka. Salah satu tembakan itu menembus ke kamar Melanie dan masuk ke punggungnya. Petugas dipaksa untuk mundur tak lama setelah pengepungan yang gagal ini. Chen lalu berbicara melalui telepon dan menyatakan bahwa dia akan membebaskan para sandera jika Frank Xie, seorang politisi terkemuka dan calon Perdana Menteri, secara pribadi mau datang ke rumah itu dan bernegosiasi untuk pembebasan istri dan saudara laki-laki dari Chen. Panggilan ini disiarkan langsung di televisi, dan Frank tiba di rumah itu pada pukul 9 malam. Dia berhasil melakukan negosiasi dengan Chen dan meyakinkannya untuk melepaskan kolonel dan putrinya sehingga mereka dapat menerima perawatan medis. Petugas kemudian membawa istri Chen ke rumah itu pada pagi hari di tanggal 19 November untuk membantu menengahi situasi. Negosiasi lebih lanjut menghasilkan pembebasan putri bungsu kolonel dan putra angkatnya. Dan sandera terakhir dibebaskan oleh Chen pada pukul 4 sore. Di hari itu juga Chen menyerah dan ditahan 20 jam setelah dia memasuki rumah dari kolonel dan 7 bulan setelah kematian Pai Xiaoyan. Dalam interogasinya, Chen mengakui penculikan Pai Xiaoyan dan kejahatan lainnya. Rupanya setelah pertukaran kedua gagal, komplotan pencuri kembali ke apartemen mereka. Mereka memukuli Pai Xiaoyan dan mengakhiri hidupnya. Penculik terus merencanakan pertukaran menggunakan peniru yang kemungkinan besar adalah istri dari Chen untuk memasukkan suara melalui telepon dan memberikan kesan kalau Pai Xiaoyan masih hidup. Di dalam tahanan, Chen kemudian menjadi seseorang yang saleh. Dia menyatakan bahwa ketika dia menahan keluarga kolonel, dia memperhatikan mereka berdoa dan mengagumi tekad mereka. Dia makin tergerak hatinya setelah keluarga tersebut mengunjunginya secara langsung dan memaafkannya atas tindakannya. Beberapa orang percaya bahwa perpindahan agama menjadi Kristen ini hanyalah upaya kecil yang dilakukan oleh Chen untuk memanipulasi media lebih lanjut dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun rencananya itu tidak berhasil setelah didakwa pada bulan Desember 1998 untuk penculikan, pembunuhan, dan serangan seksual. Chen dieksekusi pada tanggal 6 Oktober 1999. Polisi, pemerintah, dan media berita semuanya dikritik habis-habisan karena kegagalan mereka yang tak terhitung jumlahnya dan ketidakmampuan mereka untuk melindungi masyarakat. Pihak berwenang menerima bahwa mereka kurang siap dalam menghadapi situasi ini. Banyak menteri dan pejabat pemerintah yang mengundurkan diri dari jabatan mereka, termasuk Perdana Menteri yang bernama Lien Chan. Dan sejak itu, penegakan hukum Taiwan telah mengembangkan taktik baru untuk bisa menangani krisis. Dan seiring berjalannya waktu, hukum dan ketertiban pun dipulihkan. Saat ini Taiwan berada di peringkat atas sebagai tempat tinggal teraman kedua di dunia. Sebagai tanggapan atas tekanan publik yang meningkat, pemimpin redaksi dari China Times menawarkan pengunduran dirinya tetapi ditahan oleh manajemen. Pada akhirnya tidak ada anggota pers yang dituntut secara pidana. Namun, pedoman dan standar baru telah diperkenalkan untuk memastikan bahwa tidak ada sirkus media seperti ini yang akan terulang lagi. Setelah cobaan berat itu, Pai Bingbing pensiun dari dunia pertunjukan. Dia mengabdikan sisa hidupnya untuk pelayanan publik dengan organisasi yang dia dirikan. The Swallow Foundation, sebuah badan amal yang mengadvokasi hukuman mati dan memberikan dukungan hukum bagi para korban kejahatan. Dan bertahun-tahun setelah kehilangan putrinya,
Bing Bing mencoba untuk memiliki anak lagi melalui program bayi tabung, namun usahanya itu tidak pernah berhasil. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!